Halo sobat, jumpa lagi di channel Informasi Waktu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses susu dibuat. Cara pembuatan susu bergantung pada sejumlah teknologi berbeda, semuanya dirancang untuk membuat prosesnya lebih efisien. Sapi diperah dengan menggunakan cangkir vakum yang ditempelkan pada puting susu sapi. Susu dikirim melalui pipa baja tahan karat ke tong besar berpendingin, kemudian disimpan pada suhu 5 derajat Celcius atau kurang. Dalam waktu 48 jam, susu dibawa dengan kapal tanker ke pabrik susu untuk dipasteurisasi dan dihomogenisasi. Teknik ini memanaskan susu hingga suhu 72 derajat Celcius selama tidak kurang dari 15 detik, kemudian segera didinginkan untuk menghancurkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Ini juga memperpanjang umur simpan. Susu diberi tekanan melalui nosel halus, yang menyebarkan butiran lemak secara merata. Ini menghentikan pemisahan krim dan naik ke atas, sehingga menghasilkan tekstur dan rasa yang lebih konsisten. Beberapa produsen memproduksi susu yang tidak dihomogenisasi untuk orang-orang yang lebih suka krimnya terpisah dan naik ke bagian atas botol. Teknologi peternakan, pengelolaan ternak, dan metode pabrik saat ini memungkinkan konsistensi susu yang lebih baik, dan komposisi susu dapat disesuaikan untuk konsistensi sepanjang tahun. Komposisi susu distandarisasi sehingga unsur-unsur seperti kandungan lemak dibuat konsisten tidak peduli musim atau jenis sapi asal susu tersebut. Komposisi susu diatur oleh Food Standards Australia New Zealand Food Standards Code. Standar-standar ini konsisten dengan standar internasional, susu yang dikonsumsi di hampir semua negara maju memiliki standar yang hampir sama. Kode ini memperbolehkan produsen untuk menambah atau mengurangi komponen susu untuk menstandarkan komposisi susu yang bersumber dari peternakan sapi perah, sesuai kebutuhan, untuk menghasilkan produk yang bergizi konsisten dan aman. Berdasarkan kode tersebut, standar untuk susu kemasan penuh lemak mengharuskan susu mengandung setidaknya 3,2% lemak dan 3,0% protein. Ini menghilangkan sebagian atau seluruh krim untuk membuat susu rendah lemak atau skim. Padatan susu skim dapat ditambahkan kembali untuk memperbaiki tes dan tekstur, serta meningkatkan nutrisi seperti protein dan kalsium. Ultrafiltrasi ini menggerakkan susu melintasi membran di bawah tekanan sedang, yang menahan protein, butiran lemak, dan sejumlah besar kalsium kompleks. Air dan laktosa, gula dalam susu, melewatinya, meninggalkan produk yang sangat kaya protein dan kalsium. Kandungan lemaknya dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen. Ini sangat mirip dengan ultrafiltrasi, namun membran menahan sebagian besar padatan susu dan hanya membiarkan air melewatinya. Laktosa tetap ada di dalam produk. Tidak ada dampak pada rasa. Ini adalah kombinasi ultrafiltrasi dan osmosis balik, namun menahan padatan susu dan memungkinkan air dan garam melewatinya. Ini menghilangkan air dari susu untuk membuat produk susu bubuk. Nilai gizi susu tetap sama. Untuk menstandarkan susu sepanjang tahun, beberapa produsen menggunakan proses yang disebut ultrafiltrasi di mana filter membran memisahkan unsur-unsur tertentu dari susu, seperti uraian di atas. Susu dilewatkan melalui saringan yang sangat halus, dan laktosa, gula susu, vitamin dan mineral yang disaring disebut sebagai meresap. Permeate adalah istilah teknis yang berlaku untuk semua proses filtrasi membran yang digunakan dalam produksi makanan dan industri lainnya. Misalnya, saat memproduksi jus apel, buah tersebut melewati proses penyaringan serupa di mana permeat adalah jus bening yang akhirnya kita beli dan konsumsi. Dalam pengolahan susu, kata meresap tidak mengacu pada penambahan apapun yang belum menjadi bagian dari susu. Filter tersebut membantu produsen susu menghasilkan susu dengan sifat yang konsisten, sehingga membantunya mematuhi kode standar makanan Australia, Selandia Baru, dan standar makanan. Peternak sapi perah di Ohio dan West Virginia memberikan perawatan terbaik bagi sapi mereka untuk menghasilkan susu berkualitas tinggi, yang kemudian dijadikan makanan olahan susu lezat yang kita kenal dan sukai. Susu cair tidak pernah disentuh oleh tangan manusia. Selama proses pemerahan, susu dengan aman berpindah dari ambing sapi ke tangki curah, lalu didinginkan hingga suhu setidaknya 45 derajat Fahrenheit untuk menjaga kualitasnya. Dalam waktu 72 jam, susu diangkut ke pabrik pengolahan susu dengan kapal tanker terisolasi. Semua susu diuji residu antibiotik dan obat-obatan lainnya sebelum meninggalkan peternakan dan diuji lagi sebelum meninggalkan truk dan masuk ke pabrik.
Pada tahun 2020, kurang dari 0,001% susu dinyatakan positif mengandung residu antibiotik, semuanya langsung dibuang dan tidak pernah masuk ke dalam rantai makanan. Setelah susu keluar dari peternakan dan masuk ke pabrik pengolahan susu, susu tersebut dipasteurisasi terlebih dahulu untuk membunuh bakteri penyebab penyakit, seperti Salmonella dan E. coli.